Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam kehidupan kita, seringkali kita melihat berbagai macam hewan peliharaan. Mereka entah dipelihara karena memang lucu, karena memang berfungsi untuk meningkatkan mood kita, atau karena dengan adanya mereka memang kita menjadi lebih bahagia dalam menjalani kehidupan. Namun, sebagai seorang muslim, kita juga harus memperhatikan dan kita juga harus tahu hewan apa aja yang boleh dan tidak boleh dipelihara menurut Islam. Adapun hewan yang dilarang dipelihara dalam Islam ada 6. Yang pertama, anjing. Anjing adalah salah satu hewan yang dilarang untuk dipelihara dalam Islam. Hal ini disebabkan karena air liur anjing dianggap najis. Dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW bersabda yang artinya, barang siapa yang memelihara anjing selain anjing ternak dan anjing berburu, maka berkuranglah setiap hari daripada pahala perbuatannya 2 qirot. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang kedua, ular. Ular juga termasuk hewan yang dilarang dalam Islam untuk dipelihara. Rasulullah SAW memerintahkan umatnya untuk membunuh ular jika bertemu dengannya, bukan untuk dipelihara. Hal ini didasarkan pada salah satu hadis yang mengatakan bahwa Rasulullah SAW memerintahkan untuk membunuh 2 binatang hitam ketika sholat, yaitu ular dan kalajengking. Hadis riwayat Tirmidzi. Perintah untuk membunuh ini dimaksudkan ketika ular tersebut dalam keadaan mengancam. Jika tidak, maka tidak dianjurkan untuk dibunuh apalagi diburu. Sebab pada dasarnya ular juga merupakan hewan yang berada dalam rantai makanan, sehingga memusnahkan ular juga akan merusak keseimbangan alam. Hewan yang ketiga, elang. Elang adalah hewan yang dilarang dalam agama Islam untuk dipelihara. Elang juga merupakan hewan yang harus dilestarikan. Elang juga termasuk pemangsa dalam siklus rantai makanan, sehingga membunuh atau memburunya akan menyebabkan ketidakseimbangan ekosistem. Selain itu, burung-burung termasuk elang adalah juga umat dan hamba Allah, sehingga kita dilarang untuk memelihara, membunuh, ataupun memburunya. Hal ini sejalan dengan firman Allah yang tertera dalam surat Al-An'am ayat 38, yang artinya, dan tiadalah binatang-binatang yang ada di bumi dan burung-burung yang terbang dengan kedua sayapnya, melainkan umat juga seperti kamu. Hewan keempat adalah tikus. Tikus termasuk hewan yang najis dan kotor. Oleh karena itu, Islam melarang kita untuk memeliharanya. Selain itu, tikus juga merupakan salah satu hewan pembawa penyakit. Tikus hidup dalam lingkungan yang kotor dan memakan makanan yang kotor, sedangkan di dalam Islam, hal yang kotor sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hewan kelima adalah gagak. Gagak, khususnya gagak yang memiliki punggung dan perut putih, juga dilarang untuk dipelihara dalam Islam. Hal ini didasarkan pada pendapat Imam Syafi'i yang menyatakan bahwa gagak tidak boleh dipelihara dan diperbolehkan untuk dibunuh. Gagak juga bukanlah hewan yang mendatangkan keberkahan dan juga kemanfaatan. Hal ini didasarkan pada suatu hadis di mana malaikat Jibril datang kepada Rasulullah SAW lalu berkata, Allah memerintahkanmu untuk membunuh burung gagak yang hitam karena ia telah membelalakkan kedua mata ketika anaknya mati. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, bagaimana burung gagak itu memohon kepadaku sedangkan ia telah mematikan anaknya? Hadis riwayat Muslim. Dalam hadis lain, Rasulullah SAW juga pernah bersabda, 5 jenis hewan yang seluruhnya fasik boleh dibunuh di tanah suci, yakni burung gagak, burung elang, ular, tikus, dan binatang buas. Hadis riwayat Muslim. Hewan keenam yang tidak boleh dipelihara adalah cicak. Cicak meskipun sering berkeliaran di rumah, juga dilarang untuk dipelihara. Nabi Muhammad SAW memerintahkan umatnya untuk membunuh cicak, sebab cicak termasuk hewan pengganggu, najis, dan juga kotor. Bahkan dalam beberapa riwayat, membunuh cicak akan mendapatkan pahala. Hal ini didasarkan pada hadis yang bersumber dari Abu Hurairah. Nabi Muhammad SAW pernah bersabda,
Siapa saja yang membunuh cicak dengan sekali pukulan, maka ia mendapatkan pahala sekian. Siapa saja yang membunuhnya dengan kedua kali pukulan, maka ia mendapatkan pahala sekian, kurang dari pahala yang pertama. Hadis riwayat Muslim. Demikianlah, itulah beberapa di antara hewan yang dilarang dipelihara di dalam Islam. Walaupun dilarang untuk dipelihara, namun tidak semua hewan tersebut harus dibunuh ataupun dimusnahkan. Ada beberapa hewan yang perlu kita jaga kelestariannya. Selain untuk menjaga keseimbangan ekosistem, menjaga kelestarian hewan juga merupakan bentuk sifat dan cinta kasih sayang terhadap sesama makhluk Allah. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.